Di dalam Al-Quran, Anda tahu bahwa Muhammad tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dia dan terhadap pengikutnya? Iya, betul. Nah, terus kenapa Anda katakan mengikuti Muhammad jelas di sini? Nih, saya balikin kamera saya. Ya, saya balikan. Lihat ya. Nih. Ini Quran tertulis di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Perhatikan. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapmu. Muhammad tidak tahu apa yang terjadi padanya. Lalu bagaimana Anda katakan Muhammad dijamin surga? Lalu bagaimana Anda mengarang-arang hadis sahabat ini dijamin surga, sahabat si Umar bin Khattab jamin surga? Dari mana dia menjamin masuk surga sementara Al-Quran jelas mengatakan yang sebaliknya? Tidak tahu dia. Gimana? Oke. Sudah, Bang. Silakan. Kita ini kan sama-sama manusia, Bang, ya. Setiap kita ini kan punya amal perbuatan yang baik dan yang buruk. Masa iya semua muslim harus masuk neraka? Ada ayatnya. Bahkan kalian sudah ditetapkan mendatangi neraka. Mau saya tunjukkan ayatnya di dalam surat Maryam ya. Maryam ayat 71. Waduh, benar-benar mereka ini ya. Sungguh nekat yang nyata mereka ini, teman-teman. Baik. Saya bukakan lagi ayatnya. Banyak orang Islam ini tidak tahu isi Al-Quran, saudara-saudara. Lihat ya, lihat. Biar Anda sadar, makanya kalau baca Quran jangan dibaca Arabnya, baca artinya. Seseorang yang membaca Quran dengan membaca Arabnya saja, pastilah dia akan tetap beragama Islam. Kalau dibaca artinya, dia akan meninggalkan agama Islam. Perhatikan. Ini surat Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jelas. Kalian wajib mendatangi neraka. Gimana Anda mau menyangkal? Hei umat muslim, Anda wajib mendatangi neraka. Abang Hezbis percaya kalau Rasulullah itu manusia? Nggak nyambung yang ditanya apa, yang dijawab apa? Iya, saya jawab, Bang. Saya jawab. Nabi Muhammad itu manusia yang punya kesalahan juga, Bang. Masa kita harus niru yang salah-salahnya? Iya, makanya kan pertanyaan saya, kenapa Anda nekat mengikuti Muhammad? Kenapa Anda mengikuti Muhammad yang berdosa? Muhammad yang tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya. Muhammad yang dalam Quran tidak, dia jelas-jelas dikatakan berdosa dan suruh mohon ampun atas dosanya. Bagaimana Anda ikuti orang yang berdosa? Men? Jadi seret. Enggak lah, saya nggak percaya kalau kita yang menjaga diri itu akan masuk neraka meskipun kita Islam ya. Karena yang dihisap itu perbuatannya, Bang. Bang, menurut Muhammad tidak ada satu amalan pun yang bisa memasukkan orang ke surga. Anda nggak percaya lagi sama Muhammad nih? Anda bilang menurut perbuatan, nggak ada. Menurut Muhammad masuk surga bukan karena perbuatan. Masuk surga itu bukan karena perbuatan. Mau saya tunjukkan ayatnya? Bang, Yesus juga kan sudah bilang, ampunilah mereka yang tidak tahu. Kami itu tidak tahu, Bang. Dan kita mengikuti Muhammad atas petunjuk dari orang tua.
Ya kalau Anda sudah tahu, berarti kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Nah kalau tidak tahu diampuni. Sekarang sudah tahu, sudah saya beritahu. Bagaimana Anda masih nekat mengikuti agama Islam? Bang Edis, Kalau dari Malang ke Jakarta lebih suka ditemani apa dikasih tahu Jakarta itu di sana? Kalau kesasar gimana? Coba saya tanya dulu, Anda Muslim? Saya Muslim. Oke, Tapi coba saya bacakan kalau dulu nggak satu surat dalam Al-Quran. Tenang bang, bacakan dulu satu surat dalam Al-Quran. Terserah surat apa aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li... Nah, udah ditelepon panggilan dari surga. Sudah ditelepon langsung dari neraka. Dia nerima telepon makanya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Saya Muslim, Bang. Sah ini muslim sah. Tapi Anda sudah mengakui ya bang ya bahwa Muhammad itu berdosa. Kan setiap anak cucu Adam, Bang. Saya nggak tahu ya soal Yesus ya. Saya nggak Nabi tahu. Isa tidak Anak cucu berdosa bang Adam di itu dalam semuanya Al-Quran. Oke, menurut hadis. Kan saya nggak tahu. Iya, makanya ada bedanya bang. Makanya kalau kita sungguh-sungguh jeli mempelajari Al-Quran, Al-Quran itu menginformasikan bahwa yang suci itu adalah Isa. Sementara yang berdosa menurut Al-Quran adalah Muhammad. Itu ada ayatnya di Quran. Masalahnya orang muslim malas baca terjemahan. Mereka baca Arabnya. Oh salah. Salah. Itu terus yang kita dengar di masjid. Makanya orang Islam menghabiskan waktunya 40 tahun lamanya orang Islam membaca huruf Arab. Sudah meninggal duluan, belum dapat kebenaran. Dari zaman kecil sampai tua baca huruf Arab, nggak dibaca artinya. Kalau dibaca artinya, ya udah jadi Kristen nanti. Gimana? Sekarang gini, Bang. Abang mau ngomong soal Yesus. Kita yang nggak tahu soal Yesus itu apa salah? Kan di sini saya beritahukan bang, pertama harus ada step-stepnya bang. Ada tangga 1, tangga 2, tangga 3. Kalau Anda sudah tahu bahwa Muhammad itu berdosa, Muhammad melakukan kesalahan, Anda sudah akui. Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap pengikutnya. Ayatnya ada. Al-Quran mengatakan, semua dari kalian itu wajib mendatangi neraka. Berarti Muhammad sudah didiskualifikasi sebagai sosok yang harus diikuti. Nah, tinggalin dulu Muhammad. Setelah meninggalkan Muhammad, baru saya perkenalkan Yesus. Begitu. Bagaimana mungkin Anda masih ngikut Muhammad baru ngikut Yesus? Karena satu belok kiri, satu belok kanan, nggak ketemu. Yesus mengajarkan ke timur, Muhammad ngajarin ke barat, nggak ketemu bang. Jadi harus ditinggalkan dulu Muhammad, baru Anda menerima pengajaran dari Yesus, dari Tuhan Yesus. Begitu bang. Kulubani Adam Kotoun. Setiap anak cucu Adam pasti mengalami kesalahan, termasuk Muhammad, Bang. Masa Oke, kita nggak apakah bisa? Isa mengalami kesalahan bang? Ya kan dia katanya bukan cucu Adam, dia langsung dari malaikat Jibril. Nah, Langsung lalu bagaimana Anda tidak mengikuti? Lalu bagaimana Anda tidak mengikuti Yesus saja? ke perempuan yang paling suci di kota Yerusalem yang bernama Ibu Maryam. Ya jelas ayatnya dalam Quran. Maryam menjadi satu-satunya wanita yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Nah, orang bukan- Islam, bukan manusia. adakah orang Islam memuliakan Maryam? Gak ada. Orang Islam malah memuliakan istri-istri Muhammad.
Makanya nama-nama orang Islam Aisyah, Siti Fatimah, Khadijah, itu nama-nama orang Islam. Itu bukti bahwasanya orang Islam mereka tidak akrab dengan Al-Quran. Mereka akrabnya dengan kitab fikih dan karangan para ulama Arab. Bang Edis, mohon maaf ya. Mohon maaf, Bang Edis saja mengaku Yesus manusia kok. Bang, yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Nah kan, loh, bukan manusia, dia nggak dilahirin melalui seksual loh. Dia langsung loh. Bang, yang bilang Yesus bukan manusia itu siapa? Kitab. Di mana? Dia itu bukan hasil. Kalau Anda baca Dia Bible, tenang. Kalau Anda baca Bible jelas-jelas menyatakan bahwa Yesus adalah anak manusia. Anak manusia akan menderita, sengsara dan seterusnya. Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah anak manusia. Kalau orang tidak mengaku Yesus manusia, berarti dia agak-agak gini. Tetapi apakah hanya manusia saja? Apakah hanya manusia biasa? Tidak. Tetapi dia adalah Sang Mesias. Sang Mesias yang dinanti-nantikan, yang akan menyelamatkan umat manusia, yang membawa manusia kepada jalan yang benar. Makanya semua manusia itu harus submit. Semua manusia harus menundukkan dan menaklukkan diri kepada Yesus. Karena itulah keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Kalau orang mau hidup di jalan yang benar, kalau orang mau hidup yang kekal, harus seperti Yesus hidup. Makanya semua manusia itu harus dikembalikan kepada fitrahnya. Fitrah manusia yang sejati itu ya Yesus itu. Kita harus seperti Yesus semuanya. Jangan seperti Muhammad. Sekarang yang terjadi apa, Bang? Orang Muslim berlomba-lomba seperti Muhammad. Jenggotnya dipanjangin, sesuai sunnah Rasul. Mata dicalak-calakin, pakai pensil, sesuai sunnah Rasul. Celana dicingkrangin. Buat apa, Bang? Apa gunanya celana cingkrang? Apa gunanya mata dicelak-celak? Apa gunanya jenggot? Mau jenggot mau nggak jenggotan sama saja. Tetapi kita itu, Bang, maksudnya makanya kalau Anda belajar agama Kristen, belajar agama Islam, Anda itu akan ketemu satu hal yang sangat fundamental. Menjadi Kristen adalah menjadi seperti Yesus. Makanya ada lagunya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi mirip seperti Yesus. Supaya apa? Supaya kita dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Kalau Anda mirip sama Muhammad, Anda nanti nggak jelas itu tadi. Nggak jelas nasib Anda. Gimana? Gimana? Yesus itu Gelar Al-Masih, Bang. Saya punya gelar apa? Nggak ada gelar. Mana bisa jadi seperti dia? Bang, ini jangan bahas masalah gelar-gelaran dulu. Fitrah manusia pertama kali diciptakan itu segambar dengan dia yang menciptakan. Manusia dibentuk dan diciptakan menurut gambar dan rupanya. Maksudnya kita itu merupakan citra daripada dia yang tidak terlihat. Tetapi ketika kita memberontak melawan Tuhan, akhirnya kita bukan menjadi gambarnya dia lagi. Makanya manusia itu sudah kehilangan fitrahnya. Gambar Tuhan yang ada di dalam diri manusia sudah rusak. Makanya manusia membunuh, mencuri, berzina, korupsi. Itu jadi gambar Sang Pencipta sudah hilang dari diri kita. Nah, itulah yang hendak dipulihkan oleh Yesus. Makanya orang Kristen itu menjadi ciptaan baru oleh karena Yesus. Hidup baru seperti Yesus. Nah, umat Muslim dibentuk seperti Muhammad. Makanya orang Muslim lomba-lomba mirip kayak Muhammad. Pakai siwak, sikat gigi ala Nabi, pakai siwak, celana ala Nabi, cingkrang, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, itu aja. Terus pergi ke Arab nyiumin batu. Makanya saya bilang janganlah kau buat dirimu mirip sama Muhammad, tetapi buatlah dirimu mirip dengan Yesus. Satu pertanyaan, Bang. Silakan.
Kenapa Abang Edis pukul rata semua muslim itu seperti itu, Bang? Ya karena itu ajaran muslim. Karena ajaran muslim seperti itu, pengen mirip sama Muhammad. Gimana? Ini saya nggak ada, ingat saya nggak ada jenggot. Iya karena Anda berarti durhaka kepada Rasul. Gimana nih? Anda ini durhaka kepada Rasul. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Kenapa Anda tidak mengikuti sunnah Rasul? Berarti Anda tidak mengakui bahwa Muhammad suri tauladan yang baik. Kan Rasulullah masih manusia, Bang. Nggak semuanya benar. Iya, makanya saya undang Anda untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jangan mengikuti Muhammad. Begitu. Ya. Siap? Atau takut sama para penonton? Takut sama teman-teman muslim nanti, wah dia sudah tapir, saudara-saudara. Gimana? Takutnya sama Allah, Bang. Takutnya sama Allah. Ini aja saya nggak menghujat Bang Edis meskipun saya Bang, direndahin. apakah saya menghujat? Apakah Saya direndahin, kan? Coba, Bang, yang saya sebutkan tadi tentang Muhammad, kalau mirip sama Muhammad kayak tadi, apakah ada salah satu di antaranya itu tidak benar? Semuanya benar, Ini Bang. tentang Kalau ini Anda tentang kita, kalau saya Anda nggak- ingin menjadi muslim yang sejati, pasti Anda jenggotan seperti Muhammad. Karena kalau jenggot panjang, bidadari bergelantungan di sana. Betul tidak? Menurut hadis Muhammad, bidadari bergelantungan di jenggot-jenggot itu, betul? hadis penulisnya adalah manusia, Bang. Manusia ada salah, Bang. Berarti Anda mau katakan itu bohong. Bukan bohong. Ya menurut mereka benar, oke lah. Ada yang Oke, gini. ada yang Menurut Muhammad, di jenggot orang itu ada bidadari bergelantungan. Anda percaya atau tidak? Saya benar, Kak. Ada yang penulisnya, oke, betul. Oke, Tapi Anda percaya itu? Percaya. Nah, berarti apa yang saya katakan benar. Bahwa umat muslim kalau- mirip-mirip sama Muhammad, jenggotnya panjang supaya bidadari bergelantungan di sana. Terus yang kedua, matanya dicalak-calak, betul nggak? Saya tidak meniru itu. Ya, berarti Anda tidak mengikuti sunnah Rasul. Oke lah Bang, Anda belajar dulu lah agama Islam lah. Nanti bisa, saya ini setelah saya selesai diskusi, membuka forum diskusi lintas iman, selalu ada banyak orang Islam inbox saya bilang begini, kenapa kamu beraninya sama orang awam? Kenapa kamu nggak berani ngadapin ustadz? Masalahnya ustadznya saya tunggu nggak datang-datang, gimana? Kok Masa bisa saya begitu? disalahin diskusi dengan orang yang nggak ngerti agama Islam? Loh, saya tahu, Bang. Semua orang itu punya salah. Jadi saya percaya pasti masuk neraka dulu, dicuci. Nah, berarti Anda lebih senang masuk neraka dulu. Berarti benar ya tema ini, ikut Yesus pasti surga, ikut Muhammad pasti nggak jelas. Setuju dengan tema ini berarti ya? Setuju kalau perbuatannya benar. Nah, sekarang Anda setuju. Baik. Bang, di dalam Al-Quran, kalau orang bertaubat tanpa mau mengulangi lagi perbuatan-perbuatannya yang diulangi lagi perbuatannya itu, menurut Anda orang tersebut akan diampuni nggak dosa-dosanya? Ya kalau melakukan kesalahan yang sama sih ya. Nggak toleransi. melakukan kesalahan yang sama. Taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, menurut Al-Quran diampuni nggak? Kalau sahid. Ngarang aja Anda ini. Menurut Al-Quran, orang yang taubat yang semurni-murninya tidak ada jaminan diampuni. Yang ada mudah-mudahan diampuni. Itulah Al-Quran. Makanya Asmiranda, tahu Asmiranda? Nggak tahu artis, Bang. Iya, makanya Asmiranda bikin lagu. Setelah dia keluar dari agama Islam, dia bikin lagu. Firman-Mu ya dan amin. Nah, jadi dia pindah dari firman yang mudah-mudahan
menjadi firman yang ya dan amin. Begitu. Terakhir bang, terakhir. Silakan. Saya mohon maaf mau sholat Jumat bang, saya mundur dulu. Baik, silakan. Silakan. Shalom teman-teman semuanya. Ini adalah diskusi yang sangat-sangat menarik teman-temannya, karena terlihat jelas Muslim ini kebingungan dengan imannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak kebingungan, sebab dia tidak mampu menjelaskan dengan baik apa yang dia imani. Nah, bahkan dia pun tidak tahu bahwa selama ini Allah itu menyesatkan mereka. Jadi Allah ternyata menyesatkan mereka. Lalu kenapa kita harus mengikuti Allah? Nah, itu pertanyaan Bang Edis yang susah dia jawab. Kemudian dibandingkan dengan Yesus, seandainya Anda diberikan pilihan mau pilih Nabi Muhammad atau mau pilih Yesus, dengan penjelasan bahwa Nabi Muhammad melakukan kesalahan dan Yesus tidak melakukan kesalahan, seperti pengakuan si Muslim ini, maka seorang yang punya logika yang baik, yang sehat, akan memilih bahwa saya percaya kepada Yesus karena Yesus tidak melakukan kesalahan, sedangkan Muhammad melakukan kesalahan. Kemudian kenapa saya percaya Yesus? Karena begini, di dalam Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepada mereka, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya jalan yang menghubungkan manusia berdosa ini dengan Allah adalah melalui Yesus. Maka itu pilihan saya pasti kepada Yesus. Nah, banyak sekali argumentasi dari si Muslim ini yang bagiku menunjukkan bahwa dia sedang berada dalam ambang keraguan-raguan. Dia sedang meragukan Islam, teman-teman. Nah, kita melihat dalam beberapa diskusi, banyak Muslim tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah manusia berdosa. Sebab apa? Apapun yang dilakukan oleh Muhammad itu dijaga oleh Allah. Nah, beberapa Muslim tidak mempercayai itu, tapi di sini yang menarik adalah si Muslim ini, lawan debatnya ini, Bang Raden Arif, ini percaya bahwa Nabi Muhammad itu berdosa. Ya, lalu kenapa Anda harus mengikutinya? Kemudian kita berbicara tentang kita kalau harus mengikuti Tuhan, satu sesembahan yang membawa kita kepada jalan yang benar. Namun sebaliknya di dalam Islam ada satu bagian Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah sudah memastikan bahwa semua muslim akan masuk neraka. Loh, ini kan mengerikan, teman-teman. Sebab kenapa kita harus mengikuti satu Tuhan yang mengajak kita masuk di neraka? Saya tidak mau, teman-teman. Karena apa? Kita sadar bahwa semua kita manusia berdosa. Nah, saya setuju dengan Bang Raden tadi. Dia menjelaskan bahwa semua keturunan Adam adalah manusia berdosa. Betul. Tetapi tidak hanya sampai di situ, bahwa janji keselamatan itu ada. Akan ada seorang perawan yang suci yang akan melahirkan juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari segala pelanggarannya, segala dosa-dosanya itu. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Jadi kita mau lari kemanapun, kembali lagi muaranya itu kepada Yesus Kristus. Perdebatan-perdebatan yang terjadi tentang ketuhanan, tentang neraka, tentang surga, ini bukan satu perdebatan yang baru. Nah, tidak perlu membutuhkan Al-Quran untuk menjelaskan semuanya itu, sebab penjelasan soal ini sudah ada di dalam Alkitab dan itu semuanya detail penjelasan tentang semuanya itu. Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa di dalam kejadian itu, ketika manusia itu diciptakan, manusia itu kudus, suci. Manusia ditempatkan di suatu taman yang indah, yaitu Taman Eden. Nah, namun ada satu peristiwa yang membuat kehancuran ini, di mana manusia mulai memberontak terhadap Allah. Yes, permusuhan ini terjadi dan sampai hari ini semua manusia itu berdosa. Tapi ada pengecualian. Ada janji keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, siapa yang percaya kepada dia, maka dia akan diselamatkan. Jadi Bang Raden seharusnya paham penjelasan Bang Edis ini. Seharusnya memahami dengan baik.
Dia berargumentasi bahwa dia tidak mendengarkan, sebelumnya dia tidak mendengarkan kabar ini. Kemudian dia mengutip tadi, oh apa ya, kasihilah mereka ya, sebab mereka, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yes, betul. Kalau Anda tidak tahu, oke lah, bolehlah Anda mengutip itu, diampuni. Tetapi Anda saat ini telah mendengarkan kabar baik itu. Bang Edis telah memberitakan kabar baik kepadamu. Maka dari itu, seharusnya otak Anda itu terbuka, pikiran Anda itu terbuka. Jangan terus-terus mengeraskan hatimu. Ingat teman-teman ya, siapapun itu, bukan hanya Bang Raden. Saat ini, ketika Anda masih menyadari bahwa hidup Anda masih panjang, disinilah kesempatan untukmu, bahwa Tuhan Yesus sedang memberikan Anda kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar itu. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Anda untuk memilih, untuk balik kembali. Come on, kembali. Aku loh jalan kebenaran dan hidup itu. Kamu jangan mencari jalanmu sendiri. Tetapi ada saja manusia-manusia seperti Bang Raden ini salah satunya, yang sudah mendengarkan kabar baik itu tapi memilih dengan sadar untuk menolak kabar baik itu. Jangan marah dong. Suatu ketika Anda berada di neraka dan Anda menyesali, tapi semuanya itu sudah terlambat. Karena itu hati-hati teman-teman. Ini masalah iman, ini masalah kehidupan akhirat kita. Salah memilih Tuhan, maka kita masuk neraka. Seperti itu. Salah memilih jalan, maka kita akan tersesat. Ya, kira-kira seperti itu topik diskusi ya hari ini. Dan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman muslim semuanya, Bang Idis sedang menjelaskan sesuatu yang benar. Bang Idis berusaha untuk memberikan pemahaman kepada Anda, karena selama ini berita-berita seperti ini ditutupi oleh para ustadz-ustadz kalian. Para pengajar-pengajar kalian tidak mau jujur menjelaskan bahwa Allah itu menyesatkan, tidak mau jujur menjelaskan bahwa Allah telah memastikan bahwa semua muslim akan masuk neraka. Nah, mereka tidak jujur menjelaskan itu. Karena itu, sadarlah, karena saat ini di era digital, kita bisa mengakses informasi itu kapan saja dan dengan mudah kita mencari tahu informasi-informasi itu. Jadi jangan mau lagi dibodohi dengan semuanya itu. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.